Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah hidayah dan dolal seri 2 tentang hidayah. Hidayah meliputi seri kedua ini, yaitu nomor 6, larangan menyembunyikan petunjuk. Nomor 7, Rasul tidak kuasa atas petunjuk. Nomor 8, Kitabullah sebagai petunjuk. 9, Al-Quran sebagai petunjuk. 10, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul dapat petunjuk. Para pemirsa yang bahagia, nomor 6, larangan menyembunyikan petunjuk. Untuk larangan menyembunyikan petunjuk dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 42 ada catatan kaki. Yang dimaksud dengan kebatilan adalah kesalahan, kejahatan, kemungkaran, dan lain sebagainya. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 71. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqo bil batili wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, wahai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Untuk Quran surat Ali Imran ayat 3, Quran surat 3 ayat 71 itu ada 2 catatan kaki, yaitu mempercampur adukkan antara hak dan batil. Maksudnya adalah mencampur adukkan antara ayat-ayat Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dengan takwilan batil yang dikemukakan oleh para pemuka agama mereka. Kemudian yang dimaksud dengan
menyembunyikan kebenaran adalah menutupi firman Tuhan yang dibawa oleh para nabi yang berisi ajaran tauhid dan berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 59. Fabaddalal ladina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladina dzalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Artinya, lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik. Para pemirsa yang bahagia, kemudian yang nomor 7, Rasul tidak kuasa atas petunjuk. Rasul tidak kuasa atas petunjuk. Ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 88. Fama lakum bil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna antahtadu man atolawah wa mayyud lilillahu falan tajidalahu sabila. Para pemirsa yang bahagia, artinya, mengapa kamu wahai orang mukmin terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka pada kekufuran karena usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya engkau Nabi Muhammad tidak akan menemukan jalan baginya untuk memberi petunjuk. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 42, wa minhum may yastami'una ilaika apa anta tusmi usumma walau kanu la yaqilun. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu. Apakah kamu dapat menjadikan orang-orang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam surat Yunus surat 10 ayat 43, wa minhum mayyanduru ilaika afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang melihat kepadamu. Apakah dapat kamu memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta walaupun mereka tidak dapat memperhatikan? Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 37, intahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudillu wa ma lahum min nasirin. Artinya, jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-Qasas surat 28 ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah lah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Para pemirsa yang bahagia, kemudian yang nomor 8,
kitabullah sebagai petunjuk. Untuk kitabullah sebagai petunjuk ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 17. Quran surat 17 ayat 55. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard walaqad fassalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 2, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 44, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nuru yahkumu biha nabiyunal ladina aslamu lil ladina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala tahsabun nasa wakhshawni wala tastaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para nabi dan ulama-ulama mereka juga memberi putusan, sebab mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kitab Allah, dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Para pemirsa yang baik, Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 44 itu ada catatan kaki. Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah ada 3 macam. 1, karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang semacam ini kafir. Surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 44. Nomor 2, karena menuruti hawa nafsu dan merugikan orang lain, dinamakan dolim. Surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 45. 3, karena fasik, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 47. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 46, wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibni Maryama musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wa ataina ul injila fihi hudaw wan nur wa musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'idotal lil muttaqin. Artinya,
Kami meneruskan jejak mereka para nabi Bani Israel dengan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan apa kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang yang bertakwa. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 3, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Artinya, Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 4, min qablu hudal linnasi wa anjalal furqan innal ladina kafaru bi ayatillahi lahum adabun sadid wa wahu ajijun duntikom. Artinya, sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan Al-Furqan, sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa. Para pemirsa yang bahagia, kemudian yang nomor 9, Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 2, dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 52, fa'anzainahu walladina ma'ahu bi rahmatim minna wa qata'na dabiral ladina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskan atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Para pemirsa yang bahagia, Quran surat An-Nahl ayat surat ke-16 ayat 89, ulaikal ladina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwata fa iyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qaumal laisu biha bikafirin. Artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada hari-hari umat seseorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang berserah diri. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 9, inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladziina ya'malunas sholihati anna lahum ajron kabira. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Para pemirsa yang bahagia,
Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Fussilat surat 41 ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyun wa arabiyyuh qul huwa lillati amanu hudaw wa shifa wallatina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna mim makanim ba'id. Artinya, seandainya kami menjadikan Al-Quran bacaan dalam bahasa selain Arab, niscaya mereka akan mengatakan, mengapa ayat-ayatnya tidak dijelaskan dengan bahasa yang kami pahami? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul adalah seorang Arab? Katakanlah Nabi Muhammad, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada penyumbat dan mereka buta terhadapnya Al-Quran. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Fussilat 41 ayat 44 itu ada catatan kaki. Mereka tidak melihat dari Al-Quran kecuali fitnah-fitnah yang memang mereka cari. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Artinya, dan demikian kami wahyukan kepada wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 10, Nabi Muhammad sebagai Rasul dapat petunjuk. Untuk Nabi Muhammad sebagai Rasul dapat petunjuk dijelaskan dalam Al-Quran surat Ad-Duha surat ke-93 ayat 6. Alam yajidka yatimang fa'awa. Artinya, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Kemudian surat Ad-Duha surat 93 ayat 7, wa wajadaka dolang fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami.
dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 161, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 67, likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku fala yunazi unnaka fil amri wata'u ila rabbika innaka la'ala hudam mustaqim. Artinya, bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini, dan serulah kepada agama Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Para pemirsa yang bahagia, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata atau kalimat kepanjangan atau kependekan dalam seri ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.